Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 4 September 2022 bertepatan dengan 7 Safar 1444 Hijriah. Sabar dan tawakal adalah solusi dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bagian ketiga. 5. Orang sabar akan diberi balasan martabat yang tinggi di dalam surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbattar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbattar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sobartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fima tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan ayat 75 dan 76. An Atha ibni Abi Rabahin qala libnu Abbasin ala uri kamra'atan min ahlil jannah qultu bala qala hadhil mar'atu sauda'u atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakashafu fad'allaha li qala in syi'ti sabarti walakil jannatu wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakasyafu fad'allaha li alla atakasyafa fad'ah laha rawahul Bukhari. Dari Atha bin Abu Rabah, ia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, maukah ku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab, ya. Ibnu Abbas berkata, wanita berkulit hitam itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya saya sakit ayan dan auratku terbuka, maka doakanlah kepada Allah untuk saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau menghendaki, engkau bisa bersabar dan bagimu surga. Dan jika engkau menghendaki, aku bisa berdoa kepada Allah sehingga Allah menyembuhkanmu. Wanita itu berkata, aku akan bersabar. Wanita itu berkata lagi, sesungguhnya auratku terbuka, maka doakanlah kepada Allah agar auratku tidak terbuka.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan wanita tersebut. Hadis surat Bukhari juz 7 halaman 4. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha ta'ala qala idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fa sabara awattuhu minhumal jannata yuridu ainaihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua kecintaannya, lalu ia bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Yang dimaksud kedua kecintaannya adalah kedua matanya. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 4. 6. Allah memuji dan menyanjung kepada orang yang sabar. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. An Suhaibin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dari Suhaib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengagumkan sekali urusannya orang mukmin itu. Sesungguhnya urusannya semuanya menjadi kebaikan baginya, dan tidak ada yang mendapatkan demikian itu seseorang pun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, bersyukur, maka yang demikian itu adalah menjadi kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa suatu musibah, bersabar, maka yang demikian itu menjadi kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2295 nomor 64. 7. Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang sabar. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu.
orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 96. 8. Semakin berat cobaannya, semakin sempurna agamanya. An Mus'ab bin Sa'din an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala'an qala al-anbiya'u summa al-amsalu fal amsalu yubtalar rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala qadri dinihi fama yabraqul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi wa ma alaihi khati'atun. Rawahu Tirmidzi. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, ia berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Beliau bersabda, para nabi, kemudian orang yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya lagi. Seseorang akan diberi cobaan menurut kadar agamanya. Apabila agamanya kuat, akan mendapat cobaan yang berat. Dan jika agamanya tipis atau lemah, akan diberi cobaan menurut kadar agamanya. Maka terus-menerus cobaan menimpa pada hamba, sehingga Allah membiarkannya ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 28, nomor 2509. Ini hadis hasan sahih. Dalam menghadapi berbagai ujian tersebut, ada beberapa sikap yang harus dilakukan seorang mukmin. Pertama, tetap merasa yakin atau optimis bahwa akan datang pertolongan Allah kepada kita. Kedua, segera mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Kalimat ini dinamakan kalimat istirja, yaitu pernyataan kembali kepada Allah. Disunnahkan menyebutnya waktu ditimpa mara bahaya atau musibah, baik besar maupun kecil. Sikap selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seseorang mendapat pertolongan Allah. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi satu masalah atau musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, dalam bertawakal, jangan melakukan ikhtiar yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, seperti menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang tidak syar'i atau melakukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika seseorang ditimpa sakit yang berkepanjangan tidak kunjung sembuh, lantas karena bingungnya datang kepada dukun dan sejenisnya untuk menyembuhkan penyakitnya. Contoh lain, seorang istri menghadapi suatu masalah dengan suaminya.
seharusnya meminta pertolongan kepada Allah supaya diberi jalan keluar yang baik dengan mengembalikan permasalahannya kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu bermusyawarah dengan pihak keluarga suami dan istri, bukan malah mencari pelarian dengan curhat atau menceritakan persoalan rumah tangganya dengan lelaki lain. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ketiga, dalam bertawakal kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah dari awal hingga berakhirnya urusan. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Quran Surat At-Taghabun ayat 13. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 58 dan 59. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Quran Surat Ibrahim ayat 12. Sebagai orang yang beriman, hendaklah kita bersabar dengan menahan diri dan berlapang dada. Jauhkan rasa cemas serta was-was yang berlebihan. Kembalikan semua yang kita alami kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Mengetahui, karena kesabaran akan selalu berujung kebahagiaan. Sabar bukanlah suatu sikap yang mudah kita lakukan, tetapi juga tidak sulit kita usahakan. Seringkali bila kita dihadapkan dengan suatu situasi yang sulit, kita mengatakan, sudah habis kesabaranku. Padahal kesabaran itu tidak akan habis dan tidak ada batasnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar dan tawakal.
Amin.